Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai diguyur hujan deras, tebing tanah di Jalan Kabupaten antara Magelang dan Salatiga di Kecamatan Pakis longsor. Kakak adik di Kendal ditemukan tak berdaya di samping jenazah ibu. Diduga sebagai pekerja seks komersial, 4 wanita penghuni indekos terjaring razia penyakit masyarakat di Demak. Ya, antisipasi potensi bencana alam, Polres Salatiga menggelar apel siaga tanggap bencana. Selain itu, mengadakan pengecekan sarana prasarana pendukung. Polisi, TNI, BPBD, Damkar, dan tim gabungan lainnya melangsungkan apel siaga tanggap bencana di lapangan Bayangkara Polres Salatiga pada Kamis kemarin. Apel ini merespons tingginya curah hujan di Salatiga akhir-akhir ini. Selain personel, kesiapan sarana prasarana juga dicek, mulai dari kelengkapan evakuasi anggota hingga kendaraan. Salatiga merupakan wilayah dengan potensi bencana tanah longsor, pohon tumbang, banjir, maupun angin kencang saat musim penghujan. Laporan BPBD, ada 42 titik kejadian angin kencang Selasa lalu. 24 rumah dan 7 sekolah rusak, lalu 65 pohon tumbang. Bekerja sama dengan TNI, Polri, Pemkot, Kesbangpol, dari SAR, dan seluruh instansi stakeholder bersama masyarakat juga untuk siap untuk dalam penanggulangan bencana. Pesannya Bu Kapolres untuk masyarakat selama musim hujan ini, Bu Kapolres? Pesannya untuk masyarakat selalu memantau untuk kondisi cuaca dan selalu tanggap ketika adanya bencana untuk dilaporkan kepada kami sehingga kita dapat mengantisipasi dan segera siap untuk menanggapi. Ya, pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk penyebab kebakaran hebat sebuah toko bangunan di Brebes. Hasil identifikasi awal, percikan api diduga keluar dari mesin pendingin ruangan. Pasca kebakaran toko bangunan di Jalan Raya Ciledug, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Rabu dini hari, tim Inafis Polres Brebes melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran toko bangunan RJ Home, Rabu siang. Diduga, percikan api pertama kali muncul di salah satu sudut lantai 2 bangunan toko tersebut hingga akhirnya membesar. Akibat kejadian ini, kakak beradik anak pemilik toko ditemukan tewas di lantai 2 bangunan toko. Sementara 1 korban lainnya masih mendapat perawatan medis akibat luka bakar. Sekira pukul 1 tadi malam ya, itu tanggal 5 hari ini, ada saksi yang melihat percikan api di luar. Kemudian dia mengajak rekan-rekan yang lain untuk mencoba menolong dan juga mencoba berteriak-teriak ke dalam untuk bisa berkomunikasi dan juga upaya menyelamatkan korban. Namun di sini kita ketahui api itu baru padam di jam 2.30 dan korbannya sudah ada 3, 2 meninggal di TKP dan 1 sekarang dirujuk ke rumah sakit Cirebon. Iya, demi atasi masalah bus cumi-cumi darat, Kota Semarang akan hadirkan bus listrik. Saat ini, ada 2 bus listrik ukuran besar dan sedang yang diuji coba selama sebulan. Menjawab citra buruk soal bus cumi-cumi darat karena mengeluarkan asap hitam tebal saat di jalan, Kota Semarang akan hadirkan bus listrik. Kedepannya ya ini bisa segera terrealisasi supaya apa? Nyun sewu isu-isu yang terjadi di luar, cumi-cumi darat, persoalan mogok, bisa hilang. Harapannya seperti itu. Tentunya dengan adanya bus listrik ini lebih ramah lingkungan, karena kita tahu bersama gitu. Cumi-cumi darat ini kan sangat mengganggu kenyamanan khususnya bagi pengendara yang berada di luar armada. Saat ini sudah memasuki tahap uji coba sampai 1 bulan ke depan. Uji coba untuk mengetahui keandalan dan karakter bus listrik di jalan-jalan Kota Semarang. Mau mengembangkan atau mau beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan atau koridor hijau. Jadi yang pilihan kita ini yang sudah kita lakukan studi adalah mau beralih ke bus listrik. Ini kebetulan ada
2 prototipe, yang satu itu yang bis besar yang 25 meter ini akan kita coba di koridor 1 Manggarai. Berapa armada? Sementara baru 2, bis besar dan bis sedang. Yang di koridor 1, kemudian yang bis sedang ini mungkin di koridor 5 atau kita coba di koridor lain yang medannya itu mampu untuk dioperasionalkan bis listrik. Total ada 2 bus listrik yang dioperasikan dengan ukuran besar dan medium. Bus besar akan melayani rute Mangkang-Penggaron dan bus medium akan melayani rute koridor 5 atau PRPP Metese. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Iya, kakak adik di Kedal ditemukan lemas di samping jenazah ibunya. Selama nyari sebulan mereka hanya mengonsumsi air putih saja. Putri Setia Gita Pratiwi bersama adiknya terbaring lemas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Boja, Kendal. Sebelum dirawat, keduanya ditemukan warga yang curiga dengan bau menyengat dari tempat tinggal mereka. Saat ditemukan, keduanya dalam kondisi lemas di samping jenazah ibunya. 2 anak itu kita larikan ke rumah sakit, kita panggil ambulan. Kebetulan sama saya sama Mas Santos saya larikan ke rumah sakit. Nah, setelah saya larikan ke PKU, saya terus bersama tim Inavis kita eksekusi di kamar itu, ternyata ibunya sudah meninggal. Kira-kira sudah beberapa hari yang lalu, Pak? Ya kurang lebih ya setengah bulan. Sehari-hari karena saya juga Nyun Sewu itu jauh ya dari lokasi. Sehari-hari yang saya tahu dia hidup bersama ibunya dengan kucuran uang dari dari saudara atau dari mana. Hari-harinya seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau belanja aja online. Kalau saya ngasihkan surat pun saya nggak bisa masuk ke rumah, tapi masuk di pagar kalas. Keduanya pun dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, ternyata keduanya hanya mengonsumsi air sejak ibunya meninggal sekitar 1 bulan lamanya. Selain itu, dokter menyebut baik kakak maupun adik masih sulit untuk diajak berkomunikasi. Waktu di anamnesa atau ditanya dokter itu jawabannya berubah-berubah. Kemungkinan besar kecurigaan ada gangguan psikiatri. Di tempat kami kebetulan memang belum ada dokter psikiatri, jadi masih diobati di tata laksana untuk fisiknya dulu, dehidrasinya. Kalau bawa ke sini tuh kondisinya memang sudah kayak gini, lemes atau nggak sadar? Yang adiknya itu nggak sadar. Ya, lemesnya. Kalau yang kakeknya masih sadar ya, masih bisa komunikasi. Berubah itu ya. Ya. Perlindungan sosial akan diberikan kepada keduanya setelah benar-benar pulih. Ya tetap kami dampingi ke depannya bagaimana, misalnya nanti dia mungkin di panti itu diberi pelatihan menjahit segala macam, nanti kita fasilitasi untuk peralatannya atau mungkin bekerja nanti yang terpenting pokoknya kami terus selalu melakukan pendampingan. Untuk yang intan kan ada keterbatasan mental. Ya itu nanti ya khusus sama ya bareng. Sama. Ya. Khusus kalau itu sih mungkin beda penanganannya. Kalau yang kakaknya kan mungkin dilatih untuk agar supaya mempunyai bekal untuk nanti ke depannya. Sebelumnya, kedua anak ini hidup bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengandalkan sisa uang simpanan dari sang ayah. Peristiwa ini seharusnya menjadi pembelajaran bahwa deteksi dini dan kepedulian sosial warga sangatlah penting. Ali Muftagirin melaporkan dari Kendal.